Oke, halo semuanya, kembali lagi di Informed Hanif. Kali ini kita ada di Beijing Auto Show. Ya, kita ada di booth-nya Toyota dan di sini ada dua mobil yang sangat hot sekali. Yang pertama, ini ada Toyota Land Cruiser Prado. Ini mobil yang akan kita bahas habis ini. Terus di sini ada juga Toyota GR Yaris yang facelift. Tapi nggak boleh masuk, cuma boleh lihat dari luar aja. Bisa kita lihat dia punya bumper depan yang baru, ya kan, belakang yang baru juga. Tapi kita mau bahas ini. Ini Toyota Land Cruiser Prado yang baru aja di launching di global dan udah masuk ke Cina dan premiernya di sini. Dan itu lihat tuh mobilnya. Di sana rame banget ya. Karena semuanya pengen lihat ini mobil. Nah, dia tuh ada dua model tampilan depan. Ada yang lampunya bulat seperti ini dan juga ada yang lampunya depannya kotak seperti yang di sana. Kalau kalian lebih suka mana? Yang bulat atau yang kotak? Tapi secara overall buat gua ini mobil sekarang bentuknya jadi retro ya, ganteng banget. Kalau di foto ganteng, dilihat lagi lebih ganteng. Dan ini juga warnanya ngikutin kayak Toyota FJ Cruiser ya. Dan bisa kita lihat dari depannya, dia pakai tulisan Toyota. Jadi kayak model-model zaman dulu. Dan dari samping dia pakai ban BF Goodrich All-Terrain ya. Ban ganteng, tapi sekarang BF Goodrich itu udah nggak ada putih-putihnya lagi. Ukurannya dia pakai 265 R18. Jadi nggak terlalu besar ya. Kan kebanyakan mobil-mobil zaman sekarang itu pakai pelek 20, 21. Nah, dia masih pelek 18 seperti biasa. Nah, terus bisa kita lihat ini desainnya juga lucu. Jadi dari kap mesinnya dia patah, ada bagian plastik sini buat itu tuh tutupan wipernya. Sama punya spion. Biasanya Toyota itu spionnya common parts, tapi yang ini beda. Yang ini emang dibikin khusus dan desainnya retro sekali. Ada lampu sennya di samping, garisnya tegak lurus. Ada footstep besar, tulisannya Land Cruiser. Dan dia punya door handle, warnanya hitam. Nah, sampai ke atas dia kotak sempurna ya. Ke belakangnya lagi, bisa dilihat sasis leather frame-nya itu besar sekali ya di bagian bawah situ. Dan semuanya dibikin berwarna hitam. Ada linernya juga di bagian atasnya. Sama dia punya rem cakram belakang itu yang padat sekali, jadi hampir sama kayak lingkar velgnya. Nah, ke belakang, yang belakangnya nggak seganteng depannya sih, tapi menurut gue masih ganteng juga. Di sini tulisan Land Cruiser besar ya. Ini dimensinya lebih make sense sih kalau buat di Indonesia dibandingkan dengan Land Cruiser 300 yang gede banget ya. Nah, dia juga posisinya tuh ada di atasnya Fortuner. Jadi kalau di Australia itu Prado sama Fortuner itu biasanya lebih laku Prado ya. Dan sekarang Prado bentuknya kayak gini, ganteng. Tapi ya seperti kalian lihat, dia nggak kayak mobil-mobil Cina yang lainnya. Dia nggak ada sensor-sensor yang aneh-aneh, nggak ada autonomous yang aneh-aneh. Jadi nggak ada kamera-kamera lain. Jadi ya mobil pada umumnya lah. Emang Cina itu dia hidup di tahun 2050 ya. Jadi setiap mobil itu sensornya banyak banget. Sekarang kita lihat ke bagian sana. Nah, ini tampilan depannya yang versi kotak ya. Jadi lampunya dia memanjang, bawahnya ini ada space lagi. Soalnya kalau yang bulat tuh ini semua kepake nih. Sama grillnya juga agak dibikin beda, tapi ada tulisannya Toyota juga. Dan ini kebetulan varian yang modelistanya. Jadi di sini ada body kit dari modelista. Jadi modelista juga nggak cuma di Innova Zenix ya, tapi kemana-mana juga. Dan tuh lihat tuh, mau masuk aja kita mesti antri ya. Di atasnya juga dikasih beberapa aksesoris ya. Dan untuk pasar Cina, dia pakai mesin 2400 cc turbo. Kurang lebih sama kayak mesin-mesin yang dipakai Lexus. Tenaganya lebih dari 300 HP dan torsinya juga 630 Nm. Jadi besar. Dan dia juga ada varian hybridnya. Tadi yang di sebelah sana ada tulisan logo HEV-nya ya, Hybrid Electric Vehicle. Tapi kalau mobilnya masuk ke Indonesia ya, dan diposisikan di atasnya Fortuner, dia bisa menggunakan mesin 2800 cc 1 GD dengan tenaga 206 horsepower dan torsi 500 Nm. Gede. Nah, kalau di Indonesia mungkin dapat yang 6 percepatan, Fortunernya yang ini 8 percepatan automatic terbaru. Jadi memang dia harusnya emang di atasnya Fortuner sih. Terus untuk pertama kalinya Land Cruiser itu dapat anti roll bar di bagian bawah yang bisa di disconnecting. Jadi kalau misalkan lewat jalan yang lebih ekstrim, dia bisa artikulasinya lebih banyak. Kanan kirinya itu bisa dilepas anti roll barnya. Dan yang kedua, dia adalah Land Cruiser pertama yang menggunakan electric power steering. Biasanya pakai hidrolik dan ini pakai electronic power steering. Nah, sekarang kita mau coba antri yuk buat masuk ke dalam. Karena masuk ke dalamnya antri, tapi kita kayaknya lewat kanan aja deh. Antriannya nggak segitu banyak. Oh, ini lihat bagasinya dulu deh. Nah, ini bagasi belakangnya. Bagasi belakangnya itu lega dan di sini tulisan Land Cruiser. Sama di bempernya ada pattern-pattern yang kelihatannya tangguh ya.
Nah, di sini banyak banget mobil-mobil tuh pakai karpet kayak gini nih, karpet kayak LF-Tech ya. Jadi kalau misalkan kena air atau semacamnya, airnya nggak tumpah kemana-mana dan mudah dibersihkan. Ternyata di bawahnya adalah storage ya, dia bukan 7-seater ya. Tapi kayaknya di luar ada yang versi 7-seaternya. Ini kebetulan yang 5-seater, kita pasang lagi. Terus di sini ada storage juga, tapi nggak begitu besar sampai ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, di sini juga ada tuh. Cuman gue penasaran bagian sininya kenapa nggak ada ya. Terus kalau kita mau colok-colok sesuatu ya, di sini ada colokan listrik. Dan ini universal nih, jadi bisa dicolokin berbagai macam colokan. Bagasinya pun juga sudah elektrik ya. Ada di sini tombolnya dan ada sebuah subwoofer ditaruhnya di belakang sini. Jadi dia lebih space saver buat taruh subwoofernya. Oh, dia ngasih tahu ada safety-nya ya. Sekarang kita masuk ke tengah yuk. Nah, sekarang kita mau ke belakangnya dulu. Yang pertama ini pintunya. Dibukanya ternyata nggak bisa lebih lebar lagi ya, cuma segini aja. Dan ini dia pakai soft touch, tapi soft touch-nya nggak begitu empuk. Yang di sini ini dibikin lebih empuk. Terus ke bagian sandaran tangannya juga dibikin lebih empuk ya. Yang di sininya keras. Power window sudah all auto. Di sininya plastiknya semua keras. Sekarang kita masuk ke dalam. Ada pegangan tangan ya, dan ini pakai rubber finish ya. Nah, naik. Ternyata ini kebatu banget loh ini. Si footstep-nya ini karena mobilnya tinggi. Nah, pas kita duduk di sini, kita dapat AC di bagian plafon, tapi ditaruhnya di bagian samping karena di tengah depannya ini ya ada sunroofnya, tapi nggak sampai ke belakang, cuma sampai depan aja. Nah, kursi belakangnya juga menurut gua pas kakinya, tapi memang nggak terlalu lega. Atapnya juga headroomnya masih ada, cuma nggak terlalu lega sih. Jadi kurang lebih sama Fortuner nggak beda jauh ya secara dimensi ya. Nah, terus juga kita dapat armrest di bagian sini ya. Dan kursinya bisa direbahin lagi nggak? Oh, bisa ternyata. Rebahin cukup enak sih. Kalau menurut gue ini pas ya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian tengahnya. Dia ada AC. Dia tuh triple zone ya. Jadi belakang ini bisa dapat temperatur yang berbeda. Temperatur mode auto off. Oh, nyala loh ini. Oh iya. Oh, nyala ya. Nah, AC-nya dari bagian atas ini dan sampai ke pilar paling belakang. Jadi sepertinya emang mobil ini sudah disiapkan buat 7-seater sih. Soalnya di belakang juga ada AC. Lampunya nih beda dengan Toyota yang lainnya di bagian tengahnya. Oke sih, belakangnya mantep. Coba kita lihat, bisa dilipat nggak ya? Oh iya, bisa. Jadi kayaknya emang udah disediain akses buat ke belakang. Dan di beberapa negara juga ada varian mesin bensin 2700 cc 4 silinder sama kayak yang dipakai sama Fortuner. Sekarang kita ke bagian depannya yuk. Nah, sekarang kita masuk ke bagian depannya. Ya, door trimnya ini kurang lebih mirip-mirip kayak yang belakang. Sama ini masih ini ya, soft touch, tapi bagian sini plastiknya emang agak kurang ya. Tapi bagian sini soft touch-nya banyak lah. Kita masuk ke dalam. Ini kursinya sudah elektrik yang bagian penumpangnya. Tapi nggak bisa diatur ketinggiannya, cuma bisa maju mundur sama recline aja. Dan kursinya ini ada pendinginnya, ada ventilatednya. Tumben nih Toyota ada ventilatednya, tapi wajib sih kalau di Cina ya, karena persaingan di sini sudah sangat keras. Dan interiornya bentuknya gue suka. Coba HP-nya ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk interiornya, bagus sih. Ya, kelihatan tangguh. Dan ini bahan-bahan di sini juga sudah pakai soft touch ya. Ini soft touch lagi. Memang kalau di China ini rata-rata mobil semuanya sudah soft touch ya. Kecuali bagian sini. Terus kalau kita buka, nah seperti ini dia. Cukup. Oh nggak gede sih, cuma segini aja tapi dibagi dua ya. Sama di sini ada layar yang cukup besar. Cuma gue nggak bisa baca ini karena bahasanya bahasa Cina ya. Ini mungkin home-nya. Home-nya dia seperti ini. Ada rokok. Apa ini? Ada mode buat rokok kali ya. Sama lihat. Dia punya masih banyak tombol-tombol di bagian sini ya. Jadi buat heated-nya sama buat ventilator-nya ada di sini. Ini buat AC-nya ada panjang ya sampai ke bagian sini dan dia sudah dual zone. Coba kita nyalain AC-nya, nyalainnya di sini kali ya. Oh, bisa naik ke atas juga nih. Oh, oke. Tapi yang ini cuma bisa dipencet doang seperti ini ya. Nah, ini ventilasi AC-nya seperti ini, bisa diputer kalau buat dimatiin. Oke, sama di bagian bawah sini ya ada untuk 360 kameranya. Sama di sini kosong sih, nggak ada apa-apa. Ada USB buat ngecas HP, sama ada wireless chargingnya, dan seperti ini shifternya. Ada mode selectnya buat mau mode apa, off-road atau semacamnya, dan ada drive mode ya. Oke, nah seperti ini dia. Ada H4 Plus
L4 dipencet nih ternyata. Dipencet baru bisa digeser. Oke. Push. Oh ini H4 dong sama L4 berarti ya. Buat pakai gigi yang lebih rendah. Nah, ini ada cup holder lagi. Tuh lihat. Speedometernya dia sudah full digital seperti itu. Cuma digitalnya nggak gede ya, cuma di tengah situ doang. Dan tombol-tombol di setir banyak, termasuk dia sudah pakai adaptive cruise control dan lain-lainnya. Nah, ke atas di sini ada tombol-tombol lagi ya, ini buat buka tutup sunroof ya. Di tengahnya ini ada buat SOS ya. Jadi dia kayak Hyundai Bluelink gitu, tapi di sini udah ada. Nah, di sini ada buat lampu, sama nih sunroofnya dia nggak terlalu besar sih, cuma segini aja. Overall sih ini menarik banget ya, packagingnya bagus, dan dari tadi tuh semua orang itu yang nyobain nih mobil di tektok-tektok, dipencet-pencet, dibuka-buka lah, kayak mau ngeriset ya. Oke, nice. Ini kalau di Indonesia masuk sih menarik sih, apalagi kalau harga di bawah 1 M. Tapi mungkin nggak ya? Oke, jadi itu aja mungkin vlog kita kali ini tentang Land Cruiser Prado yang baru aja di launching di China. Ya, semoga bisa masuk Indonesia, dan kalau harganya bisa di bawah 1 M ya, 900 jutaan, kayaknya sih menarik sih. Karena ini alternatif buat kalian yang bosen sama Fortuner, tapi pengen yang ada di atasnya Fortuner tapi masih di bawah 1 M. Nah, ini bisa jadi jawabannya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya di bawah 1 M ya. Ya mungkin sekitar di atas 1,5 sampai 2 M lah. Cocok ini mobil. Oke, gue Ridwan Hanif. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang penasaran apa aja yang kita bahas di Beijing Motor Show, bisa cek di bawah deskripsi karena ada playlistnya. Oke, bye-bye.